Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teknisi Musafir. Bagaimana kabar sobat-sobat Teknisi Musafir? Mudah-mudahan selalu baik-baik saja ya. Baiklah, di video kali ini saya memenuhi request dari sobat-sobat Teknisi Musafir, dan mudah-mudahan request ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat Teknisi Musafir semua ya tentunya. Di sini saya akan mengajak belajar ya. Di sini saya akan mengajak belajar solusi ya gantung 0,1 ampere. Ini yang sering terjadi di kalangan ya dunia servis ya, gantung 0,1 ampere. Dan di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana cara penyelesaiannya ya, cara penyelesaiannya dan analisanya. Solusi gantung 0,1 ampere ya, sobat-sobat Teknisi Musafir. Sebelum eksekusi lebih jauh, kita pahami dulu materi yang sudah pernah saya sampaikan dulu untuk kinerja IC power ya. Untuk kinerja IC power itu dari 0 sampai 20 miliampere. Pahami dulu ini. Yang kedua, IC CPU ya, itu dari 20 sampai 40 miliampere. Dan untuk kinerja IC eMMC itu 40 sampai 80 miliampere. Ketiga ini harus sobat-sobat Teknisi Musafir pahami ya. Jadi kinerja IC power itu dari 0 sampai 20 miliampere. Untuk IC CPU itu dari 20 sampai 40 miliampere. Untuk IC eMMC itu 40 sampai 80 miliampere. Ini konsumsi arus ya, konsumsi arus. Di sini saya akan coba ilustrasikan ya. Saya akan coba ilustrasikan. Ya, iki ora iso gambar. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Nah, anggap saja ini adalah power supply ya. Ini ampernya ya, si 0 ya, 1, 0,2 sampai 1 ampere ya. Biasanya gantung 0,1 itu di area sini ya, jarumnya 0,1 ampere sebelum ditekan power atau sesudah ditekan power. Jadi yang perlu diperhatikan ya sobat-sobat Teknisi Musafir, jadi ini materi untuk sesudah ditekan power ya. Kalau sebelum ditekan power itu kasusnya di VBAT ya, di VBAT. Jadi untuk kasus VBAT itu kemarin analisanya sudah saya berikan ya untuk materinya, dan di sini saya akan membahas setelah ditekan tombol power. Setelah ditekan tombol power, ampere itu naik 0,1, dia nggak mau balik lagi, gantung ya 0,1. Kalau HP normal itu kan ketika ditekan 0, ketika ditekan tombol on off dia naik ya, lalu kalau dilepas dia balik lagi ya. Itu untuk di HP normalnya ya, di HP normalnya. Nah, 0,1 gantung 0,1 gantung 0,1 ya. Perhatikan untuk konsumsi arus IC power ya. Konsumsi arus IC power itu dari 0 sampai 20 miliampere. Jadi
kinerja IC CPU itu dari 0 sampai 20 mA. Nah, sini. Tentunya setiap HP Android itu berbeda-beda, tetapi ini umumnya IC power ya, itu bekerja dari 0,1 sampai 0,2. Ini kalau untuk bikin ampere. Kalau miliampernya 0 sampai 20 miliampere ya untuk satuannya. Berarti analisanya apabila gantung 0,1, 0,2 itu IC power ya. IC power itu sudah bekerja dengan baik. Berarti IC power ini sudah bekerja dengan baik. Lalu di mana permasalahannya? Nah, yang tidak bekerja harusnya 0,1 sampai 0,2 itu IC power sudah bekerja kan ya. Harusnya disambut IC CPU dari 0,2 sampai 0,4 ya, atau dari 20 miliampere sampai 40 miliampere ini udah disambut IC CPU harusnya. Nah, dari 40 sampai 80 ini sudah eMMC menyambut. Ya, eMMC menyambut. Jadi bisa kita analisa secara seksama apabila gantung 0,1 itu penyebabnya adalah di IC CPU. Ya, penyebabnya itu di IC CPU. Tak ganti ya, wis penuh. Penyebabnya di IC CPU. Jadi gantung 0,1 penyebabnya IC CPU tidak menyambut ya. Tidak menyambut. Lalu cara eksekusinya ya, ini kan akan saya gambarkan. Ini anggap aja blok PCB ya. Ini IC power ya. Ini eMMC dan ini IC CPU-nya. Ini IC powernya. Ini IC eMMC dan ini IC CPU. Anggap saja ini ilustrasinya ya. Ini anggap saja PCB untuk kasus 0,1. IC power sudah bekerja dengan baik ya. Di 0,1 itu IC power sudah bekerja. Sudah bekerja. Ya, IC power sudah bekerja. 0,1 IC power sudah bekerja. Harusnya 0,1 itu langsung disambut oleh IC CPU 20 sampai 40 miliampere kan ya. Berarti permasalahannya itu ada di CPU. Ini kasus yang sudah saya tangani dan kasus yang sudah saya eksekusi. Apabila HP itu tadinya ya, tanyakan ke user tadinya kronologinya seperti apa. Ini yang sudah sering terjadi ya. Yang sudah sering terjadi itu HP didiamkan, nggak dipakai, lalu tiba-tiba nggak hidup. Itu yang sering terjadi. Maka yang perlu dilakukan ya, yang perlu dilakukan untuk kasus ini, yang pertama rehot CPU tipis ya, rehot CPU tipis. Jadi untuk blower 300 sampai 350, untuk anginnya 2 ya. Ini untuk tekanan blowernya 300 sampai 350, untuk anginnya 2, dan itu jauh ya. Jangan standby ya, jangan standby terus nggak diangkat. Jadi putar searah jarum jam, diputar, angkat ya, kurang lebih 30 sampai 35 detik.
ya, 30 sampai 35 detik. Ketika ini sudah direhot ya, lakukan rehot di IC power. Lakukan rehot IC power, tapi hanya sejalan saja untuk menyelaraskan ya, atau sinkronisasinya ya. Jadi kalau untuk CPU itu lakukan minimal 30 sampai 35 detik ya. Kalau untuk IC power itu hanya berjalan saja. Jadi ya kurang lebihnya 5 detik udah. Mek gurung gua anget-anget wae. Nah, lalu lakukan pengecekan menggunakan power supply. Hubungkan lagi HP-nya ya. Dan apabila itu dilakukan dengan baik ya, dengan prosedur yang sudah ditentukan ya, ini dengan prosedur yang sudah ditentukan, itu kebanyakan ya 100% down ya, 100% down. Dengan catatan HP awalnya itu tidak apa-apa, HP normal. Jadi penyakit itu datang secara tiba-tiba ketika kita tanyakan kepada user. Nah, beda lagi ya. Apabila rehot sudah, power dan CPU, tapi masih gantung 0,1, lakukan goyang ya. Jadi CPU digoyang. Untuk cara goyang itu sudah saya berikan tutorialnya di YouTube ya. Silakan sobat-sobat teknisi Musafir cek ya. Untuk cara goyang rehot ya, itu sudah saya buatkan di YouTube. Jadi apabila cara tadi di rehot itu sudah tidak mempan, lakukan goyang ya. Lakukan goyang di IC CPU-nya. Goyang. Kalau sudah digoyang, biarkan dingin dulu ya. Lalu lakukan pengecekan. Dan apabila itu dilakukan dengan prosedur yang baik, berhasil ya, berhasil. Dan itu yang sudah sering sekali saya eksekusi ya. Jadi ini adalah materinya. Untuk prakteknya nyusul. Untuk prakteknya, jadi pahami dulu materinya biar ketika praktek nggak bisa ya. Nah, beda lagi dengan kasus yang sudah diacak-acak, yang sudah tidak perawan lagi. Maksudnya sudah ditangani ya, sudah ditangani oleh tuser ya, tetapi tidak jadi. Jadi udah digoyang, udah direhot, dia tetap gantung 0,1. Jadi langkahnya yang pertama, congkel CPU-nya ya. Fokus ke CPU ya, karena gantung 0,1. Itu analisa yang sudah saya praktekkan itu di CPU. Congkel CPU, lakukan cetak ulang ya. Cetak ulang. Gunakan VGA universal juga bisa, dan teliti sesuai prosedur. Pokoknya insya Allah setiap untuk praktek nanti akan saya buatkan tutorialnya ya. Jadi materi dulu pelan-pelan, karena banyak sekali yang request. Nanti nyusul untuk prakteknya. Insya Allah semua akan kita pelajari dan kita akan belajar bersama ya. Jadi apabila kasus ya, menangani kasus gantung 0,1 yang sudah diservis oleh tuser lain dan itu tidak berhasil, dia tetap gantung 0,1 ya, tetap gantung 0,1 ampere, maka caranya congkel CPU, IC CPU, lakukan rebol ya, atau cetak ulang, lalu pasang lagi dengan prosedur yang sudah ditentukan. Jadi bagi pemula apabila belum mempunyai pengalaman congkel menyongkel ya, jangan coba-coba ya, jangan coba-coba ya, tapi harus dicoba dengan tuntunan atau teman atau YouTube yang benar-benar kita sudah siap untuk mencobanya. Jadi paham ya sobat-sobat teknisi Musafir, untuk gantung 0,1
untuk gantung 0,1 tadi, itu yang paling sangat efisien kita pahami adalah pahami dulu konsumsi arus ya, setiap komponen yang penting. Ini kan blok baseband ya, blok baseband CPU, power, eMMC itu tidak bisa dipisahkan ya. Mereka bersama tapi tidak pernah bersatu. Jadi intinya untuk kasus gantung 0,1 ini, sobat-sobat teknisi musafir khususnya pemula, pahami dulu konsumsi arus di baseband ya. Baseband itu yaitu IC power, CPU dan eMMC. Jadi biar tidak menerka-nerka, biar tidak salah eksekusi. Jadi kan untuk IC power itu kinerjanya itu 0 sampai 20 mA. Untuk CPU 20 sampai 40 mA. Dan untuk IC eMMC 40 sampai 80 mA. Jadi pahami dulu konsumsi arusnya, dipelajari dengan baik. Insya Allah nanti untuk praktek akan saya buatkan ya untuk menanganinya. Dan ini semua yang sudah saya eksekusi ya, dan sudah membuahkan hasil. Dan itu yang sudah saya terapkan bertahun-tahun sampai sekarang untuk menangani kasus gantung 0,1 ya, setelah ditekan tombol power. Tentunya dengan kronologi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Jadi mudah-mudahan materi singkat ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat teknisi musafir ya. Mohon maaf ya apabila cara penjelasannya terlalu cepat ya, karena durasi ya. Karena durasi, insya Allah untuk setiap tutorial akan saya buatkan. Intinya kita fokus dulu ke materi ya, biar ketika kita praktek kita tidak nol materi ya. Kalau praktek nol materi itu buta nantinya. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat untuk belajar khususnya pemula. Tunggu video-video terbaru dari channel Teknisi Musafir. Dukung terus channelnya, mari kita kembangkan bersama-sama agar bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.